Shalom Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan membahas tentang rencana Tuhan atau kebaikannya di balik musibah. Nah, menurut Anda, tidak memiliki uang termasuk keadaan yang baik atau buruk? Saya yakin kebanyakan orang pasti akan menjawab buruk. Nah, menurut Anda, menderita penyakit termasuk keadaan yang baik atau buruk? Saya yakin juga mayoritas orang pasti akan berteriak buruk. Lalu menurut Anda, ditolak orang yang kita suka termasuk keadaan yang baik atau buruk? Dan saya yakin pasti semua orang akan menjawab itu buruk. Jika Anda bertanya kepada saya, apakah kamu ingin jatuh miskin? Apakah kamu ingin sakit? Apakah kamu ingin ditolak? Saya pasti akan menjawab dengan suara keras, saya tidak mau. Jujur saja, tidak ada orang yang ingin mengalami keadaan-keadaan tidak enak tersebut. Tetapi mengejutkannya, jika kita membaca firman Tuhan, kita akan menemukan bagaimana Tuhan terkadang memberikan hal tidak enak ke dalam kehidupan pengikut-pengikutnya. Saya akan berikan contoh di dalam 2 Korintus 12 ayat 7-10. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, menarik bukan? Rasul Paulus mengatakan bahwa Tuhan memberikan sebuah hal yang sangat buruk di dalam hidupnya, atau hal yang sangat dia tidak inginkan. Dia menyebutnya sebagai duri. Tidak ada yang tahu secara pasti apa maksud dari duri yang Rasul Paulus bicarakan. Tetapi saya bersyukur Rasul Paulus merahasiakannya dari kita dan hanya menyebutnya sebagai duri, sehingga kita yang sedang sakit, sedang mengalami krisis ekonomi, atau sedang mengalami penolakan, kita dapat relate dengan apa yang Rasul Paulus bicarakan. Rasul Paulus meminta Tuhan untuk menghilangkan duri tersebut, tetapi Tuhan malah mengatakan bahwa duri tersebut diperlukan dalam kehidupan Rasul Paulus. Tuhan menegaskan bahwa kasih karunia Tuhan justru akan menjadi sempurna di dalam hidup Rasul Paulus jika ia memiliki duri tersebut. Jadi ternyata duri tersebut bukanlah sebuah kutuk dari Tuhan, melainkan sebuah berkat. Memang tidak mudah untuk melihat penyakit, hidup kekurangan, atau penolakan itu sebagai berkat. Tetapi bagaimana jika ternyata ada berkat terselubung di balik semuanya itu? Bagaimana jika Tuhan memiliki sebuah tujuan mulia di balik hal-hal yang menurut kita buruk tersebut? Bagaimana jika penyakit itu dapat membuat keluarga kamu berkumpul bersama untuk berdoa dan bersekutu dengan Tuhan? Bagaimana jika kekurangan yang kamu alami dapat membuat imanmu kepada Tuhan bertumbuh? Bagaimana jika Tuhan membiarkan penolakan terjadi karena Dia mau membukakan pintu yang lebih baik untuk kamu di masa depan? Nah, Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin memperkecil bobot penderitaan yang mungkin kita sedang alami saat ini. Namun saya merasa Tuhan ingin menyampaikan sebuah pesan penting bagi kita semua, termasuk saya secara pribadi. Tuhan ingin mengatakan bahwa kasih-Nya yang dapat ditemukan di tengah keadaan yang menurut kita baik, tetapi juga dapat kita temukan di tengah keadaan yang menurut kita buruk.
Tuhan hadir ketika kita sedang berada di puncak gunung, dan juga Tuhan hadir ketika kita berada di dalam lembah kekelaman. Percayalah, ada hal-hal yang menakjubkan yang Tuhan hanya dapat tunjukkan ketika kita sedang berada di tengah lembah kekelaman. Tuhan selalu memiliki rancangan yang baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meminta kita untuk mengerti rancangannya sepenuhnya, tetapi yang Dia minta selalu adalah untuk kita tetap percaya kepadanya. Saat ini Bapak Ibu Saudara, kalau Anda sedang mengalami sesuatu hal yang tidak elak, percayalah ada rencana Tuhan di balik semua yang kita alami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.